bukan hanya sekedar niat yang baik dan lain sebagainya, tapi juga dituntut untuk orang yang menuntut ilmu itu agar bisa menyesuaikan diri kita di dalam memulai pelajarannya. Kira-kira apa sih kitab yang pantas untuk kita baca? Ada kemampuan kita, kira-kira ini levelnya udah tingkat SD, apa SMP, apa SMU, apa kuliah, sehingga akhirnya bisa menempatkan ya pelajaran-pelajaran sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan sampai anak-anak SD tapi kita kasih pelajaran SMA. Kira-kira nyambung apa gitu. Nah, itu bukan pada tempat seorang guru ingin mengajarkan kepadanya harus tahu tuh kabar daripada komunitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengajian itu apa yang kita mau bahas dari 3 unsur ilmu itu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui. Ya, apakah itu tauhid, apakah itu fikih, apakah itu tasawuf. Kalau tauhid, tauhidnya yang mana kitabnya? Kalau fikih, fikihnya yang mana? Kalau tasawuf, tasawufnya yang mana? Nah, itu bisa menempatkan. Dan guru harus mengikuti jamaahnya, jangan mengikuti dirinya. Kalau dirinya mah guru emang berpinter ya. Tahu disuruh baca tafsir, kita boro-boro ngerti ya untuk hal yang kayak begitu. Nah, itu namanya tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Guru harus baru kan misalnya mau mulai pengajian, mau mulai kerja, hari apa mesti yang kita mulai ya. Dan sunnahkan kita kalau kita mau memulai sesuatu itu pada hari apa? Rabu. Pada hari Rabu. Ya, kita dianjurkan untuk itu. Kenapa semua? Karena memang ada dasarnya, ada hadisnya. Ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'in illa qad tamakkana. Tidak ada di antara sesuatu yang dimulai dia pada hari Rabu kecuali Allah akan berikan kesempurnaan buat dia. Nah, tiba namanya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dimulai dengan segala sesuatunya itu kebaikan-kebaikan, dimulainya pada hari Rabu. Kadar juga, kadar keilmuan yang kita mesti sampaikan. Bagaimana kitabnya? Jangan main kitabnya gede-gede aja gitu. Oh, kalau mau ngaji di mana-mana bawa kitab yang apa? Yang tebal gede. Bacanya enggak. Kita itu azab jangan. Nah, kita di sini dia. Wayang bagi dan sikjanya dan sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu ayyab tadi'a bisyai'in, bahwasanya hendaklah dia memulai dengan sesuatu itu yakunu aqrab ila fahmihi. Mulailah dia dengan sesuatu yang mudah untuk dipahami, yang mudah untuk diterima sama dia. Itu sepantasnya seperti itu ya. Kira-kira apa yang kita mau mulai? Wa kana Syekhul Imam al-Ustadz Syarafuddin al-Uqaili, dan adalah Syekh al-Imam al-Ustadz Syarafuddin al-Uqaili yaqulu, berkata dia, as-sawabu indi fi hadha ma fa'alu masyayikhuna, ya, yang benar menurutku itu yang di dalam fi hadha ma fa'alahu, yakni di dalam masalah ini, di dalam cara yang digunakan masyayikhuna oleh para guru-guru kami. Fa innahum kanu yahdharuna bil mubtadi'in, maka sesungguhnya mereka para guru-guru kami itu kanu adalah mereka semua yahdharuna bil mubtadi'in, mereka memilih bagi orang-orang yang baru di dalam menuntut ilmu itu sifaratil mabsutati, yaitu kitab
kitab-kitab yang sifatin, yang ringkas, al-mabsutah, dan juga yang jelas, yang praktis, yang dimulai sama mereka untuk mengajarkan kepadanya itu. Dicari kitab-kitab yang gampang dicerna, yang gampang dipahami, ya, supaya orang-orang gampang terima. Makanya ulama-ulama kita coba lihat tuh, masya Allah, orang-orang tua kita tuh belajar enggak pakai kitab-kitab yang besar, kayak pakai kitab-kitab yang, padahal kalau dia keilmuan, dia lulusan dia dari Saudi, dari Mekah, dia belajar bertahun-tahun, guru-guru tua dulu belajar di tempat-tempat ulama-ulama besar, tapi ketika dia mengajarkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dia cari itu kitab-kitab yang mana, yang sifatil mabsutati, yaitu kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang singkat, kitab-kitab yang jelas, yang praktis, supaya gampang diterima. Ya, bukan kitab-kitab yang dibawa dari Mekah, bukan dari Mesir, dari ini, tidak, dari kitab-kitab yang kecil. Dia bikin, dia tulis supaya mudah dibikin. Maka diajarkanlah sama dia bicara tauhid. Dia nggak baca kitab Jawarahut Tauhid, dia nggak baca kitab-kitab yang besar. Yang dia baca hanya kitab dengan Arab Melayu. Ya, keluarlah itu kitab namanya Sifat 20. Dulu orang tua kita masih baca kitab apa? Sifat 20. Sekarang udah jarang tuh yang baca begitu. Padahal intinya itu, dalamnya bukan main. Ya, kita jadi kenal sifat Allah, mana sifat yang wajib, mana sifat yang jaiz, mana sifat yang harus dan lain sebagainya. Ya, mana sifat mustahil bagi Allah, mana sifat yang wajib bagi Allah, mana sifat yang jaiz bagi Allah. Nah, ini kan mesti kita paham semua. Sementara kita ini sekarang metodenya itu mengikuti thariqah para ulama-ulama terdahulu. Dia bikin kitab, masya Allah, kitab Sifat 20. Saya punya teman Haji Ubaidillah Hamdan itu masih baca kitab jamaah kita, Bang. Sifat 20 dibaca semua. Dia baca kitab Sifat 20, tapi penjelasannya dia ambil dari kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang itu yang bagus tuh. Ya, itu yang bagus. Jangan main tahu-tahu kita apa, main yang gede-gede aja, main yang ini. Enggak, cari kitab-kitab yang ringkas, yang jelas, yang praktis. Itu. Gak usah malu kita mengajarkan itu. Gak usah malu kita mengajarkan, ya pengajian belum baca Safinatun Najah doang. Ya, kajian harus membaca kitab Irsyadul Anam doang. Enggak, jangan malu. Justru di situ keberkahan keilmuan. Itu disusun oleh para ulama-ulama dengan niat husnul dia untuk bisa mempermudah daripada masyarakat pada masa itu yang memang sekolahan juga enggak sekolah, yang enggak ngaji dan segala macam. Dia mau duduk ngaji, dia mau belajar bagaimana tata cara sembahyang yang baik, bagaimana diajarkan dalam kitab Irsyadul Anam fi Arkanil Islam. Itu mah bahasa Arab Melayu, ditulis sama Habib Usman bin Yahya. Kitabnya tipis, tapi di situ diajarin tentang sholat. Kita mau sholat yang sebagaimana baiknya, ya, diperbaikin dulu sebelum kita sembahyang, sebelum kita tahu tentang syarat wajib, syarat sholat, dikenalin dulu airnya, air yang bagaimana yang mesti kita pakai sembahyang. Air yang bagaimana? Air itu ada air yang mustakmal, ada air yang suci, tapi ada air yang tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Ya? Air yang mana yang bisa dipakai untuk kita berwudu? Cobalah tanya darah. Banyak yang nggak tahu. Ya? Banyak yang nggak paham tentang hal yang seperti ini. Tentang syarat wajib sholat kayak apa, tentang syarat sah sholat kayak apa. Nah, itu sebetulnya yang harus dipelajari, ya. Dan itu persyaratan orang bisa yang namanya mendirikan sholat, ya harus paham itu.
Makanya dalam kitab-kitab fikih yang kecil, safinah saja di situ dijelaskan. Kalau seandainya ada seseorang yang tidak mengetahui, tidak memahami di dalam masalah rukun-rukun sholat, itu dianggap tidak sah sembahyangnya. Tuh sampai segitu tuh Imam Syafi'i. Kalau dia nggak paham tentang rukun, ada berapa nih rukun sholat? Coba ditanya sekarang. Banyak nggak yang nggak tahu? Halo? Coba tanya tentang rukun-rukun sholat kita. Padahal di situ merupakan syarat sah sholat kita. Gak sah kalau seandainya yang sunnah kita bilang wajib, yang wajib kita bilang sunnah. Karena kita nggak tahu tentang itu, maka wajib kita mempelajarinya. Begitu telitinya beliau. Jadi bukan masalah besar dan kecilnya begitu. Ini udah kitabnya besar, bahasanya bahasa orang-orang kampus, ngajarnya sama nenek-nenek. Kita harus berkolaborasi. Kata nenek, itu terasi macam apa lagi? Ya, likulil maqalil maqam wa likulil maqamil maqam. Setiap tempat itu ada perkataannya. Setiap perkataannya ada apa? Ada tempatnya. Kita harus sesuaikan. Ajari. Ya, bagaimana yang kita bisa tempatin? Diajarkan kita sebagai pendidikan bagi orang yang belajar. Ini kan kitabnya taklim. Bukan hanya orang yang belajar, tapi orang yang mengajar pun diajarkan di sini. Ada adab, ada etika, tata cara bagaimana. Orang yang belajar ada adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya di dalam belajar. Begitu juga yang mengajar pun juga dia juga punya etika, punya adab. Jangan sampai ilmu kita tinggi tapi adabnya nggak ada, ya nggak ada nilainya. Sehebat apapun dia hafal tuh dia semuanya, hadis hafal, Quran hafal, semua hafal, tapi adab enggak. Akhlaknya nggak ada, nggak bisa menghormati yang tua, tidak sayang sama yang kecil. Nah, itu bukan termasuk ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu enggak gitu. Ya, akhlaknya dia, adabnya dia hormati anak gurunya. Ada orang belajar di satu kampung itu dulu, maaf tahadusan bin nikmah. Ada Kiai Haji Masturah, pendiri pondok pesantren Al-Masturiyah. Itu beliau kalau lagi ngajar kadang-kadang tuh suka entar dikit-dikit diri begini, entar dia duduk lagi, entar dia diri lagi, entar dia duduk lagi. Sampai ditanya gitu, "Guru, kenapa guru? Saya perhatikan entar duduk, entar diri, entar lagi ngajar." Nggak taunya bukan karena apa-apa. Karena dia lihat di sono ada anak gurunya sedang main di pinggir empang, sedang main di pinggir kali. Takut-takut anak gurunya kecebur tuh. Sampai begitu adabnya tuh. Padahal dia udah ulama luar biasa. Adab ini yang diperlukan. Ini nggak jarang merokok, ada orang tua main cium tangan aja. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa? Di bulan. Ya, astagfirullahaladzim, jangan. Nggak ada, ya Allah, nggak ada. No, zinatul ilmi bil adab wal tawadhu. Indahnya ilmu itu akan tampak, aura keilmuan itu akan tumbuh dengan apa? Dengan adanya adab dan akhlak. Ilmunya nggak seberapa, tapi kalau adabnya bagus, akhlaknya bagus dan lain sebagainya, maka dia juga akan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau begitu enggak. Apalagi yang ini adalah juriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, yang nyapu darah ininya segala macam. Yang mengklarifikasi malah justru orang tuanya, habibnya mengklarifikasi. Saya bilang akhlaknya ini akhlak Nabi Muhammad itu. Ya, diikuti akhlak kakeknya seperti kayak begitu. Masya Allah. Gitu. Seharusnya kita begitu. Jangan menganggap diri kita menjadi orang yang lebih apa. Syekh Abdul Qadir Jilani bilang,
Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jadilah kamu itu indan nas, di sisi manusia itu adalah orang yang paling rendah dibandingkan sama orang lain. Jadi kalau melihat orang lain itu justru kita anggap dia lebih hebat dibandingkan kita. Paham tak maksudnya? Bukan kita menganggap diri kita lebih hebat sama dia, bukan. Tapi kita harus bisa berusaha menganggap bahwa orang lain itu lebih hebat dari kita. Sekalipun apapun keadaan orang itu, kita anggap dia adalah orang yang terbaik buat kita. Kita lihat anak kecil. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bilang pada dirimu bahwa dia lebih baik dibandingkan kita. Padahal anak kecil. Ngelihat anak kecil kita anggap bahwa dia lebih baik dari kita. Bagaimana gambarannya? Di gambaran itu, kalau kamu melihat anak kecil, maka anggaplah dia lebih baik dari kamu. Kenapa? Dia masih kecil, dia masih muda usianya dibandingkan saya. Karena dia masih muda, berarti dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Kalau dosanya lebih sedikit, saya lebih banyak, maka tidak bisa kita bohongi bahwa orang itu lebih baik dari saya. Paham gak maksudnya? Itu namanya kita mandang anak kecil. Padahal mah kecil, padahal muda, tapi dia lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena dia kecil, usianya masih muda, jauh sama kita, berarti dosanya bisa kita lebih tua, berarti dosanya lebih apa? Lebih banyak. Nah sekarang yang banyakkan dosa sama yang sedikitan dosa itu lebih bagus yang mana? Yang sedikitan, berarti dia lebih baik dari kita. Subhanallah. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita balik, tetap kita anggap dia orang itu lebih baik dari kita. Ini orang lebih tua, pasti dia lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya lebih banyak dari saya, pengalamannya lebih banyak dari saya. Berarti orang yang lebih banyak, lebih panjang umurnya daripada saya yakin pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya. Karena umurnya lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Sementara saya lebih muda, berarti ibadah saya lebih sedikit. Ada orang yang banyak ibadahnya, ada orang yang sedikit ibadahnya. Kira-kira yang lebih bagus yang mana? Nah, berarti orang itu lebih baik dari saya. Subhanallah. Begitulah kita harus memandang orang. Kalau di hadapan manusia, tapi kalau indallah, ketika kita di hadapan Allah, kita harus menjadi orang yang terbaik di antara orang yang lain. Paham maksudnya? Kalau di hadapan Allah, kita harus jadi orang yang apa? Terbaik. Di antara jamaah ini semua, saya yang harus menjadi lebih baik di hadapan Allah. Tapi dalam hati, di dalam hatinya kita, gua harus jadi lebih baik daripada dia. Orang belum datang, gua udah datang dulu. Orang belum pulang, gua udah pulang dulu. Kalau orang hanya sekedar Ramadan, ya gua harus bisa menjadi puasa, jalanin Senin Kamis gua harus puasa. Yaumul Bid gua harus puasa. Kalau orang nggak pernah berjamaah dalam sembahyang, gua harus sembahyang berjamaah. Begitu kalau di hadapan Allah, kita harus menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Kalau di hadapan siapa? Allah. Tapi kalau di hadapan manusia, jangan. Kita harus menganggap diri kita lebih apa? Lebih rendah dibandingkan sama mereka. Jadi gak sombong kita, mana kecil aja kita anggap dia lebih hebat dari kita. Kenapa? Dosanya lebih dikit, banyakkan gua dosanya. Bagaimanapun juga lebih hebat dia. Kita lihat ada orang yang lebih tua, hebatan dia. Kenapa? Dia lebih panjang umurnya, lebih tua umurnya, pasti ibadahnya lebih apa? Lebih banyak tuh. Sampai begitu. Termasuk sama orang yang bodoh pun kita anggap bahwa dia lebih baik dari kita. Padahal dia lebih bodoh, padahal lebih bego, enggak. Tetap kita lebih baik dia daripada kita. Gimana? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau lihat orang yang begitu, dia orang bodoh, dia nggak pernah ngaji. Kalau dia berbuat dosa, pantas. Karena memang dia apa? Bodoh. Wajar kalau dia masih berbuat maksiat, wajar kalau dia masih berbuat dosa. Kenapa? Kebodohannya. Tapi kita berbuat maksiat padahal kita tahu itu haram, kita kerjain. Padahal itu tahu tidak boleh, tapi kita kerjain.
berarti kita lebih buruk dibandingkan dengan orang itu. Kita tahu malah itu dilarang, tapi malah kita baik. Kalau dia ngerjain yang kayak begitu dilarang, pantas kan? Pantas kan? Kenapa? Karena emang nggak tahu. Lah ini kita tiap hari ngaji, pagi, sore, siang, malam ngaji, masya Allah luar biasa. Sembahyangnya luar biasa, rajin banget. Jumat aja 2 kali seminggu. Ini rajin banget ngaji itu, ngaji dan lain sebagainya, tapi perbuatan maksiat kita kerjain. Kita tahu diulang tuh sama buku, jangan riba, jangan riba, jangan riba. Tapi di mana-mana kita masih menceritakan aib orang lain. Di mana-mana kata kita masih menfitnah orang lain, berarti kita lebih buruk dibandingkan mereka. Tuh, sama orang bodoh pun kita tetap harus menganggap bahwa orang itu lebih bagus dari kita. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kamu lihat orang kafir sekalipun, ini ngomong kafir boleh apa? Boleh. Hah? Tapi deportasi nanti saya di sini. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sama orang kafir pun kita anggap dia lebih baik dibandingkan kita. Sampai segitunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Benar dia sekarang kafir, tapi tidak menutup kemungkinan ntar malam dia dapat hidayah, besok dia masuk Islam, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita yang sudah ada iman kita tidak menutup kemungkinan besok bisa karena ekonomi, bisa karena pertemanan, bisa karena untuk pertunangan dan segala macam kita rela jual agama kita, pindah agama karena salah begitu. Ada nggak yang begitu? Tanya nggak boleh gitu. Sampai begitu tuh. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham di dalam metode pelajaran yang akan kita sampaikan. Ya, para asatidzah, para guru yang akan memulai di sini diajarkan wayang bagi ayat tadi abi syai'in, dan seyogyanya yakni sepantasnya bagi orang yang memulai menuntut ilmu itu untuk belajar itu bahwa hendaklah dia memulai dengan sesuatu yakunu aqraba ila fahmihi, yaitu dengan sesuatu pelajaran yang mudah dipahami. Ya, sebagaimana wakana Syekhul Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Uqayli yaqulu, berkata itu Imam Syarafuddin Al-Uqayli bahwa menurutnya dia as-shawabu indi, yang benar katanya menurut ke aku itu adalah fi hadza, di dalam masalah ini apa ma fa'alahu masayikhuna, itu yang paling benar yang telah aku dapatkan, yaitu sesuatu yang telah diajarkan, telah dilakukan oleh guru-guru kami dahulu. Kenapa? Fa innahum kanu yaqtabuna lil mubtadi'in, karena sesungguhnya guru-guru kami itu adalah mereka menempatkan sesuatu, memilih sesuatu lil mubtadi'i, bagi orang yang baru mulai belajar itu sifaratil mabsutah, yaitu adalah dengan kajian-kajian yang mudah, kajian-kajian yang ringkas, kajian-kajian yang penuh dengan kemudahan praktis. Li'annahu aqrabu ila fahmi wa dhabti wa ab'adu min lalati wa aktsaru wuqu'an. Ya, dan karena hak yang seperti itu adalah mudah dipahami, wa dhabti, dan juga mudah dihafalkan, wa ab'adu minal malalah, tidak jauh daripada kejenuhan, wa aktsaru wuqu'an, dan juga banyak yang diperlukan. Tuh metode guru-guru orang-orang tua dulu tuh. Wa yanbaghi ayu al-qasamu ba'da dhabti wal mi'adati katsira. Nah, kemudian selanjutnya sepantasnya, yakni seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu ayu al-qasamu ba'da dhabti, dia itu membuat catatan tersendiri mengenai as-sabqu, pelajaran yang sudah lalu, dia punya catatan tersendiri.
wal i'adati katsiran, dan sering-sering diulang-ulangi berkali-kali. Ngaji itu ya dia tulis dengan kata gitu ya, apa yang disampaikan, kemudian dibarisi kitabnya, ini jadi apa, ini jadi apa, jadi mubtada, apa jadi khobar, ini kenapa kok jadi nasab, kenapa ini nah itu dicatat sama dia, apa yang disampaikan oleh seorang guru tentang apa yang dia sudah dapatkan, dan harus apa, diulang-ulang apa yang sudah dipelajarinya itu harus sering-sering diapain, wal i'adati katsiran ya, diulang-ulang tuh, masya Allah pelajarannya itu ya. Ulang ngaji gitu sambil ngopi, sambil ngeteh, lihat baca buku lagi yang tadi dipelajari, lihat sambil itu kadang-kadang sambil ngerokok. Jadi itu saya suka perhatiin itu orang-orang dulu alim, saya punya orang tua lagi Buya Abdurrahman Nawi itu pulang ngaji gitu tuh, dia pulang ngaji sambil mutoala lagi, sambil makan tapi sambil mutoala yang saya dari tadi sudah ini, masya Allah. Kalau kita begitu kan? Beda tipis. Ya. Kalau dia tampangnya sih ahli ilmu semua. Amin, insyaallah. Ya Allah, kalau kita enggak jiro habis ngaji, ntar ambil lagi Mau ngaji. ngaji minggu depan gurunya nggak masuk. Ya, pergi haji lagi gurunya. Biasa. Alhamdulillah. Pas besoknya mau ngaji lagi, ya kitabnya setengah mati, kemana nih kitab apa itu, ya Allah, bukan main. Kita kurang apa namanya itu, bitaqimil ilmi wa ahlihi wa ustad, kan gitu. Jadi ada fasal di dalam kitab ini, udah kita lewati itu, faslun fi ta'zimil ilmi wal ustadi, kan ada ya, wa ahli, masya Allah. Jadi ada satu fasal di dalam menghormati ilmu. Ilmunya harus diapain? Dihormati. Di antara menghormati ilmu adalah apa? Naruh kitabnya benar. Itu menghormati ilmu namanya. Naruh kitab benar. Nggak sembarangan. Ini kadang-kadang mau ngaji di kitab begini, taruh di kantong. Astagfirullahaladzim. Itu namanya kita nggak menghormati ilmu. Bagaimana kita bisa mau mendapatkan keberkahan dalam keberkahan ilmu? Ilmu aja kita nggak hormati. Di rumah taruh kitab, di atasnya taruh di peci, taruh ini ditindihin yang lain. Kan udah dijelasin nggak boleh begitu. Ya, taruh di tempat yang terbaik. Gitu. Ini bukan peci doang, rokok di depan kita. Ada rokok di situ. Itu sih saya, kalau aku sih enggak. Alhamdulillah. Saya sering banget begitu gitu. Gitu ya Allah. Kita kurang menghormati. Taruh tasnya di bawah kita. Enggak, kita enggak hormati. Astagfirullahaladzim. Naruh kitabnya kelihatan Pak. Kalau kita datang ke rumah orang alim, coba lihat perhatian. Kalau kita datang ke rumah orang alim, rumah guru, dia punya rak kitab. Coba lihat perhatian. Udah ketahuan Pak, dari ngeletakin naruh kitabnya aja udah menunjukkan bahwa orang itu adalah orang alim. Gak usah lagi kita baca tuh kitabnya, gak usah lagi kita belajar. Kita lihat bagaimana cara dia meletakkan apa? Kitab. Kalau ternyata kita fikir dia taruh di atas, sementara kitab tafsir dia taruh di bawah, udah ketahuan dah. Udah bisa kita ukur. Enggak. Kalau orang-orang alim dia lihat tuh kitab Al-Quran, kitab-kitab tafsir, itu dia angkat, taruh di tempat dia. Kemudian yang kedua hadis, kemudian kedua baru kitab-kitab fikih, baru yang lain semuanya. Masya Allah. Dari situnya kita paham. Ya, dari situnya paham. Sama kayak orang mau sembahyang, jangan lihat orang mau sembahyang itu bisa atau bagus atau tidak bagusnya jangan dilihat di sembahyangnya. Kalau kata Mu'alim Syafi'i Azami, yang terlihat di waktu dia wudhu, di waktu wudhunya, gak usah lagi di sembahyangnya nih, di wudhunya dia bisa gak jalanin itu wudhu dengan baik dan benar.
Ada adabnya nggak berwudu? Dipakai tuh di situ aja orang udah bisa kelihatan tuh. Dari wudunya gitu. Cara wudunya. Ya. Kalau dia wudu dia lihat wudu tuh afdalnya menghadap kepada kiblat, ya. Ada kepada kiblat kita wudu, makruh kita kalau wudu dalam keadaan ngomong, ngobrol. Tadi sambil wudu, lu tadi kemana? Mau cari nggak ada? Iya, ngojek tadi sampai ke Cianjur. Astagfirullahaladzim. Gitu ngobrol itu makruh tuh, nggak boleh kalau lagi wudu begitu. Wudu di kamar mandi gitu kan, dalam keadaan telanjang bulat. Paham? Udah telanjang bulat. Dia pikir di kamar mandi nggak ada yang apa? Lihat. Nggak ada yang lihat, kamu udah habis mandi langsung ngapain? Wudu. Ada nggak yang begitu? Halo? Nggak boleh tuh. Bahkan ada yang mengharamkan. Ya. Sekarang bagaimana? Pakai handuk baru kita berwudu. Jadi dari wudunya aja udah kelihatan. Dari sini semuanya masya Allah. Nah, kemudian katanya kalau ada orang yang menuntut ilmu itu hendaklah dia itu as-sabqu ayyu'alliqas sabqu, bahwa dia menghubungkan pelajaran-pelajaran yang telah dia lewatin itu ba'da dhabti, yaitu dengan catatan-catatan kecil. Dia tulis dong di kitab-kitab. Makanya ada orang ngaji pasti kitabnya banyak coret-coretan gitu. Kalau dia ngaji nggak ada coretannya, berarti maka nggak pernah ngaji. Kalau orang ngaji itu sudah dicoret-coret, dipahami gitu, ditandai, didobetin masih sama ini sama dia gitu. Fa'innahu nafi'un jiddan. Kenapa? Karena dengan mengulang-ulangi dia catatin dengan catatan yang baik itu, maka insya Allah fa'innahu, maka sesungguhnya perbuatan yang seperti itu nafi'un jiddan, amat sangat memberikan pertolongan dan juga sangat bermanfaat. Ya, dengan dia catat ini. Imam Malik bingung melihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama beliau. Dilihatin, diperhatiin sama Imam Malik. Kenapa? Dia tulis itu pakai tangan. Imam Syafi'i mencatatnya pakai tangan. Omongan dari gurunya ditulis pakai tangan. Nggak pakai pulpen, pakai tangan. Imam Malik gurunya ini orang kenapa pakai tangan? Udah rapi aja ditanya gitu. Kenapa kamu? Kan apa bisa tulis pakai ini? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang ada catatan dengan itu segala macam? Nggak ada. Sempat saya berusaha dengan omongan tuan guru saya catat dengan ini. Sebab dengan cara mendengarkan dan mencatat itu jauh lebih cepat untuk masuk ilmu itu. Paham gak maksudnya? Udah dengerin juga, udah ngapain? Nyatat juga. Itu lebih tajam. Padahal dia nggak boleh, nggak pakai pulpen, tapi dia berusaha untuk dia catat tuh omongannya, pakai tangan, ya, pakai tangannya ditulis, itu segala macam. Masya Allah. Untuk apa? Biar gampang ingetnya, lebih gampang masuknya terus itu segala macam. Kita kan enggak dengerin kagak, nyata. Nah kita seharusnya gitu tuh. Nah ini disuruh fa'innahu nafi'un jiddan. Tapi katanya wala yaktubal muta'allimu syai'an la yafhamuhu fa'innahu yurisu kalalata todi wa yuzhibul fitnata wa yudayyi'u awqatahu. Nah nih perhatiin nih, katanya fa'innahu nafi'un jiddan. Tuh kalau kamu belajar kamu catat, yang kamu ini pahamin kamu catat, kemudian kamu ulang-ulang di rumah, kamu ulang-ulang catatannya itu tadi. Oh penjelasan guru kayak ini diulang-ulang. Fa'innahu nafi'un jiddan, perbuatan yang seperti itu sangat bermanfaat sekali buat kita orang yang belajar. Tapi dikuatkan di sini wala yaktubal muta'allimu syai'an, dan jangan sekali-kali kamu menulis nih, orang yang belajar itu janganlah kamu menulis sesuatu la yafhamuhu, yang tulisannya kagak jelas. Paham kan? Nulis, cuma tulisan kebangetan kecil. Yang namanya
namanya di buku itu dicari-cari begitu, jadi mau nggak mau tulisan gede apa kecil? Hah? Kecil. Apalagi pakai warna merah, makanya kagak boleh banget tuh. Disuruh tuh tulisin dikit kecil-kecil tulisannya. Iya, sekarang kita lagi bisa baca, ya, nggak pakai kacamata. Nah, katanya walayab tubal muta'allim syai'an, dan janganlah mencatatnya. Ya, orang yang belajar itu dengan sesuatu itu la yafhamu, dengan catatan yang kagak jelas, yang kamu tidak paham tentang tangannya. Kenapa? Fa innahu yurisu kalalaka tad'i, karena hal yang depan itu akan mengumpulkan hati kita tuh. Yang kayak begitu, tulisannya kecil kagak jelas. Yang bisa baca semendua dia sama apoteker. Saking apa nih? Bisa jeleknya tulisan. Ya, jadi dia tulis kayak begitu, tapi kagak paham. Akhirnya membuat apa? Kalalata tobi, dia akan menjadi menumpukan hati, wa yuzhibul fitnata, bahkan akan menghinakan kecerdasan buat dia, wa yudhi'u awqatahu, bahkan juga akan menjadi mensia-siakan umur. Terjadi fitnah buat dia. Sekarang pas setahun habis liburan udah mulai mata kita udah mulai ramai, akhirnya kita lihat tuh kitab, pasti baca lagi, ini apaan ya bacaannya ya. Goblok amat sih yang tulis ya. Padahal yang tulis ya dia, padahal yang tulis dia. Ini kalau nulis Masya Allah, itu buat dirinya aja udah susah. Buat dirinya susah. Buat orang lain akan jadi cemoohan, akan jadi sumpah serapah tuh yang kayak begitu. Udah begitu bapaknya kagak ngaji, anaknya ngaji, pinjam kitab bapaknya. Ketika dia baca kitabnya ada tulis apaan sih tulisan? Dia nulis emang bego banget dia. Padahal yang tulis siapa? Bapaknya tuh disumpah-sumpahin. Makanya katanya gak boleh wala yang tubal muta'allimu syai'a. Jangan mencatat orang yang belajar akan sesuatu itu la yafhamuhu, yang dia tidak paham. Jadi kalau mau catat, catatan yang apa? Yang jelas. Masya Allah. Dulu ada seorang kiai ngaji Muhammad rajinnya bukan main. Ya, namanya Kiai Haji Ali Saman. Allah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia. Orang alim itu luar biasa. Itu kalau ngaji, Pak, kalau ngaji selalu menulis. Bukan hanya sekedar mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Apa? Dia rekam gitu. Dulu masih pakai tape recorder tuh, pakai Walkman tuh, sama beliau. Nih Kiai Haji Ali Saman. Pengajian di mana aja itu direkam sama beliau. Besoknya dikasih tuh catatan. Dia tulis tuh apa yang sudah direkam itu, apa yang sudah dinaji itu, semuanya ditulis sama dia, diartikan sesuai dengan artian mu'alif, diminta tanda tangan, dibuatin. Begitu setiap hari, setiap beliau ngaji. Makanya gak heran kalau kita ke rumah, kamarnya tuh penuh sama kaset-kaset. Kamarnya penuh sama kaset. Oh, alim katanya. Kalau satu muridnya tuh Ucik, yang Syekh Al-Bukhari itu tuh muridnya beliau. Orangnya alim, gak banyak ngomong, gak ini segala macam. Kalau ngaji itu Masya Allah fokus, dia tulis, dia catat, dia rekam, tiap saat tak pulang dia tulis lagi, salin sama dia, dia dengerin lagi gitu. Walkman dulu pakai itu nih, pakai Walkman. Sekarang Walkman gak ada, pakai ini harusnya kita manfaatin. Ini mau selfie nah itu kita seharusnya kita ini. Nah jadi artinya akan menimbulkan jadi perkara-perkara yang apa namanya membuat kita jadi sulit nanti ke depannya kalau tulisannya apa yang gak jelas. Wa yang bagi ayastahida fil fahmi minal ustad au bi ta'ammuli wa tafakkuri wa kasrati tikrari. Itu tadi yang pertama disuruh kalau kita mau belajar udah cari kitab-kitab yang praktis, kitab-kitab yang gampang, yang mudah, yang dicernanya. Yang kedua kalau guru menerangin, dengerin
baik-baik, catat itu, kemudian kita ulang-ulang dan tulis dengan catatan yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti. Jangan tulisannya itu dengan la yafhamuhum yang enggak bisa dipahami. Wa yang bagi kemudian seyogyanya, sepantasnya ayyazdahida fil fahmi, ya, sepantasnya bagi orang yang mau menuntut ilmu itu ayyazdahida fil fahmi, bahwa dia itu harus bersungguh-sungguh di dalam menerima pemahaman daripada gurunya itu, ya. Dalam bersungguh-sungguh di dalam memahami apa yang disampaikan sama guru. Au bita'ammuli, ya, supaya dia bisa paham apa yang disampaikan. Au bita'ammuli, atau dia pusatkan perhatiannya. Wa tafakkuri, dia menggunakan itu bertafakur, wa kasratil tikrohi, dan juga dia rubah mentelahnya itu, dia bacanya itu berulang-ulang apa yang sudah disampaikannya. Begitu seharusnya. Fa innahu iza qala safu wa kasara tikrohu, ya, karena kalau pelajaran yang diterima itu katanya masih sedikit dan terus ditelaah berkali-kali, maka insya Allah apa yang sudah itu yudrik wa yafhamu, maka itu akan tertanam di dalam hati kita dengan pemahaman yang sempurna. Mumpung masih dikit, ya, nggak banyak. Biasanya kalau ngaji itu nggak banyak, ya, makanya dipahami. Gak usah perlu pakai banyak yang dibaca tapi nggak paham, tapi dikit tapi apa? Paham kesana. Kila dikatakan katanya hifzu harfaini khairun min simani waqraini. Paham dua kalimat itu adalah lebih baik daripada mendengar dua beban yang berat. Daripada kita dengerin banyak terus ngaji, dengerin sejam setengah gitu, tapi keluar pas pulang lupa, nggak ada. Itu jauh lebih baik dia paham hanya dua kalimat yang disampaikan, itu lebih bermanfaat buat dia, jauh lebih baik buat dia daripada dia mendengar dengan beban yang berat gitu. Dan katanya wa fahmu harfaini khairun, dan paham daripada dua kalimat itu khairun min hifzin waqraini, itu lebih baik daripada hafal dua beban yang berat, ya. Terakhir wa iza tahawana fil fahmi wa lam yastahid marratan aw marratain yaqadu zalika fala yafhamul kalam al yasir. Nah, jadi artinya wa iza tahawana fil fahmi, apabila seseorang yang sekali dua kali dia mengabaikan daripada itu, walam yastahid marratan, dan tidak berusaha dia memahami daripada suatu pelajaran, au marratan, atau kedua kali, ya, akan menjadi suatu kebiasaan, zalika, ya, yaqtadu zalika, akan menjadi sebuah kebiasaan, jadi adat buat dia hal yang demikian itu, fala yafhamul kalam al yasir, dan dia tidak memahami kalimat-kalimat sedikit yang sebetulnya adalah kalimat itu sangat mudah, karena dia anggap pengen, dia nggak mau catat, dia nggak mau ini. Sementara keterbatasan akal kita itu sedikit, gitu. Nah, dulu kata Pak Alim Syafi'i Azami, salah satu kelebihan daripada Kiai Haji Mama Ajengan Kiai Haji Mas'urah itu, beliau waktu lagi ceritakan tentang Kiai Mas'urah itu, beliau tuh nggak pernah lepas nih pulpen. Jadi kalau kemana-mana dia ada kalimat yang baru, dia pengen dicatat. Terus dilihat tuh jalan-jalanan tuh, kadang-kadang dia dicatat. Nah, kalau ada hal-hal kata-kata yang baru apa segala macam, waktu lagi dekat ngaji ada sesuatu yang baru dia catat, dia ini begitu, ya, catat. Waktu jalan dia lihat ada truk, di belakangnya ada tulisan tunggu jandamu, tunggu jandamu. Wah, ditulisnya kayak begitu, jangan gitu. Nah, tapi beliau tuh menceritakan Malik Syafi'i Azami kesalutannya kepada Mama Ajeng Ante Mas'urah. Beliau itu orang yang baik, yang suka mencatat daripada kata-kata yang baru, pendengaran yang dia dengar dengan baru itu dia catat.
dia dapatkan. Nah di sini itu akan jadi lebih mudah saja. Sayang bagi ayyazahida wa yad'ullahu ta'ala wa yatadharru ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti kalau udah mencatat